Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di bagian 15 ini, kita masuk ke sudut pandang dari Rafiq. Dan ini dia selengkapnya, rahasia di balik rumah kontrakan, karya dari Kak Aisyah Z Shakila. Abdul Rafiq, nama itu disematkan orang tuaku ketika aku lahir ke dunia, anak lelaki satu-satunya dari 5 bersaudara. Oleh sebab itu, aku menjadi harapan terbesar keluarga untuk membahagiakan mereka. Kedua orang tua berjuang banting tulang demi ingin menyekolahkanku ke jenjang tertinggi, sempat mengecap kuliah di kota bunga. Sayangnya hanya bertahan setahun karena biaya yang jadi kendala. Meski mereka berkata akan terus memperjuangkan, aku lebih memilih mencari pekerjaan daripada menghabiskan uang orang tua dengan segala keterbatasan mereka. Jika orang tuaku orang kaya, mungkin aku tak keberatan melanjutkan kuliah. Tapi melihat mereka banting tulang habis-habisan rasanya tak tega. Kakak-kakakku juga pernah marah padaku. Gara-gara mama ingin aku lanjut sekolah, mama rela berhutang kesana kemari, menggadaikan harta yang ada. Bahkan, rumah yang kami tinggali ini sudah ikut tergadai, dan kami sendiri yang menyewa rumah kami pada si pegadai tiap bulannya. Itulah sebabnya, aku lebih memilih berhenti kuliah dan mulai berjuang demi masa depan keluarga. Membayar kembali hutang yang telah banyak dipinjam. Berbagai pekerjaan aku lakoni, hingga bekerja di salah satu pabrik yang berada di kotaku. Lama aku bekerja di sana. Aku ditugaskan sebagai QC, Quality Control, di pabrik tersebut dengan gaji yang lumayan. Namun beberapa tahun ke belakang pabrik itu mulai bangkrut dan perlahan mem-PHK pekerjanya. Termasuk aku juga yang kena imbasnya saat itu. Malah terdengar kabar bahwa sekarang pabrik tersebut tutup total. Makin kesini makin sulit mencari pekerjaan. Orang tua dan kakakku tampak kecewa karena selama beberapa bulan aku hanya menganggur. Banyak teman dan kenalan aku tanyai agar bisa ikut bekerja, tapi selalu tak ada lowongan dengan pekerjaan seperti yang aku harapkan. Salah satu teman mengajak bekerja sebagai kuli bangunan. Awalnya aku menolak karena tak pernah kerja serabutan seperti itu sebelumnya. Namun lama-lama aku setuju untuk ikut. Daripada tak bekerja sama sekali, malu juga hanya jadi pengangguran dan makan dari orang tua. Cukup lama aku bekerja sebagai kuli serabutan. Tapi kadang jika beruntung, aku ikut jadi pemborong dengan penghasilan yang lebih besar dari tukang. Namun hanya untuk beberapa proyek saja. Jika sudah selesai, aku kembali menjadi kuli. Bertemanan dengan para pekerja lain semakin banyak dan melebar. Jika hanya di bidang bangunan, aku tak pernah kehabisan pekerjaan. Sampai suatu hari, aku ikut memborong dengan salah satu teman yang sudah beberapa tahun bekerja bersama-sama. Suatu hari, dia mengundang agar aku menghadiri pernikahan adik laki-lakinya. Menikah dengan orang yang berbeda kota, dan katanya masih sangat pelosok kampung. Berbeda dengan kotaku, meski masih disebut kampung, tapi segala kemudahan dan akses jalan sudah memadai. Singkat cerita, tepat di hari H, aku ikut mengantar pengantin. Ternyata benar, tempat tinggal mempelai perempuan masih sangat kampung. Bahkan masih banyak jalan yang hanya tanah merah. Akan sangat sulit membawa kendaraan jika musim hujan. Seperti kata pepatah, jodoh, rezeki, dan maut itu tiada siapa yang tahu. Di sana aku dipertemukan dengan seorang gadis yang sangat cantik. Ia bertugas menjadi pagar ayu di acara pernikahan tersebut. Ternyata gadis itu masih ada ikatan saudara dengan mempelai wanita. Tak seperti gadis lainnya yang sibuk tertawa ria. Ia anteng melayani para tamu yang datang dengan hanya senyum dan angguk saja. Pandangan pertama saat dua mata bertembung, aku sudah jatuh cinta. Ia tak berani lama menatap, lebih banyak menunduk jika tak ada tamu yang harus ia layani. Ketertarikan pada gadis itu membuatku tak malu bertanya pada adiknya temanku ketika di pelaminan. Bahkan aku berniat ingin mengenalnya lebih jauh. Sebuah kebetulan juga, adiknya temanku akan membawa istrinya pindah ketika sudah menikah.
dan sebelum itu akan menginap lebih dulu selama 3 hari di rumah mempelai wanita. Hal itu akan aku jadikan kesempatan. Rela libur kerja selama 3 hari dengan alasan nanti akan ikut membantu pindahan dan ikut menginap di rumah mempelai wanita bersama teman yang lain. Selama itu pula, aku menanyakan soal gadis yang aku lihat di acara nikahan. Namanya Aisyah, seorang gadis yang rumahnya lebih jauh lagi dari kampung saudaranya yang menikah dengan adik temanku ini. Bukan hanya itu, perempuan yang sering disapa Ica itu adalah gadis pendiam dan lemah lembut, juga berbakti pada orang tua. Aku tak peduli pada latar belakang atau apapun, karena aku sendiri bukan orang kaya. Yang jelas aku sangat suka padanya. Wajah yang halus dengan suara yang lembut berhasil menambat hatiku. Selama di kampung itu, aku sering berkunjung ke rumah Ica, sekedar mengobrol dengan orang tuanya, karena bapaknya sendiri tak mengizinkan kami duduk mengobrol berdua. Dengan berani, aku berkata pada orang tuanya akan datang meminang. Orang tua Ica hanya mengiyakan dan menyerahkan semua keputusan pada anak gadisnya. Aku pulang ke rumah dan mengajukan hal ini pada orang tua, tapi mereka menentang. Alasannya ingin punya menantu, setidaknya orang kota, bukan orang pelosok kampung yang sulit dijangkau. Namun aku bersikeras tetap pada keinginanku untuk menikahi Aisyah. Mau tak mau mereka setuju. Lamaranku diterima oleh keluarga dan Ica sendiri. Hingga tibalah hari pernikahan kami. Acara berjalan lancar dan langsung sederhana. Ketika semua keluargaku pulang, aku tinggal di rumah mertua selama beberapa hari, karena belum membahas akan tinggal di mana setelah menikah. Sebelumnya aku tak pernah berkomunikasi dengan Ica. Ternyata gadis yang ku nikahi ini tak begitu pemalu dan pendiam seperti yang ku dengar. Jika sudah kenal, ia rancak mengajak mengobrol dan bercanda setelah kami menikah 2 hari. Aku beruntung bisa memilikinya. Selain cantik, ia selalu menurut pada setiap perintahku. Berkat dirinya juga, aku menjadi semakin dekat dengan agama yang mungkin sudah lama aku lalaikan. Seolah kembali menemukan tujuan hidup, prinsip pun berubah untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, bersama hingga ke jannahnya. 1 minggu aku bertahan tinggal di kampung Ica, dengan akses jalan yang sulit, rumah yang sempit, dan adik-adik Ica yang masih kecil, membuatku semakin tak kerasan tinggal di sana. Aku mengajaknya agar tinggal di rumah orang tuaku. Ica pun ikut ajakanku untuk tinggal di rumah mama. Aku tahu orang tuaku sama sekali tak setuju dengan pernikahan kami, tapi mereka mencoba menerima istriku tinggal di sini. Hanya 4 bulan saja, Ica mampu bertahan. Sering terjadi percekcokan dan kesalahpahaman antara istri dan kakak, juga ibuku di sini. Tak mungkin aku bisa memilih salah satunya. Ica adalah istri yang sangat aku cintai. Ia baik dan taat, juga rajin beribadah. Dialah masa depanku, duniaku, dan insya Allah surga untukku. Namun orang tuaku juga adalah keluarga. Tak mungkin aku bisa memusuhi mereka hanya karena mereka sering berseteru. Akhirnya aku ikut pulang kembali ke rumah orang tua Ica demi menghindari perdebatan. Tetap saja, bagaimanapun dipaksakan sekalipun aku tak betah tinggal di sana, sering mengadukan hal ini pada istriku, hingga dia mengajak untuk mengontrak. Selama beberapa hari, kami mencari rumah kontrakan, dan akhirnya mendapatkannya di salah satu kampung lain. Harganya tak terlalu mahal, meski agak sempit tapi lumayan cukup jika hanya untuk kami berdua. Aku semakin bahagia bisa tinggal berdua tanpa gangguan dari pihak manapun. Bahagia bisa berbulan madu dengan tenang, merajut cinta yang semakin hari semakin tumbuh. Orang tuaku sendiri mendukung untuk mengontrak. Dek, ini kaligrafi ayat kursi dari mama. Nanti kita pasang di dinding rumah ini ya. Pintaku ketika hari pertama kami menghuni rumah kontrakan. Mama berkata agar rumah terbebas dari gangguan makhluk halus. Iya, kalau dibaca, kalau cuma ditempel doang apa jin akan takut? Ya pasang aja lah, menghargai usaha mama. Aku tahu Ica tak percaya akan yang namanya jimat atau penangkal. Ia lebih suka membaca ayat itu sendiri tiap hari secara lantang. Kejadian-kejadian aneh selalu kami alami. Semakin bimbang saja aku ketika harus lembur dan meninggalkan istri tinggal sendiri. Beberapa kali aku mengajaknya pindah rumah. Ia setuju. Tapi ternyata sangat sulit mencari kontrakan lain. Tak lama, ada penghuni baru di kontrakan sebelah.
membuatku sedikit tenang meninggalkan Ica ketika harus kerja lembur. Kejadian gangguan dari rumah kontrakan itu semakin menjadi ketika anak tetangga sebelah dirasuki. Semakin khawatir pada istri yang berani tinggal sendiri. Ica tak pernah mengeluh apapun. Aku tahu dia juga cukup pemberani. Baginya selagi makhluk itu tak mencelakai, ia tak perlu takut. Aku dapat tahu saudara tetangga sebelah sering datang berkunjung. Dari gelagatnya, ia tampak sering mendekati istriku. Namun, Ica mengatakan bahwa hanya aku yang ia sayang. Hanya aku jalan menuju ridho Allah. Ia tak tertarik pada siapapun selain dari kekasih halalnya. Aku pun begitu, sangat mencintainya, juga percaya padanya. Yakin bahwa Ica bisa menjaga kehormatan dan harga diri suami. Kejadian yang cukup menegangkan menimpa kami. Ica sering diganggu dan diserang mimpi buruk, membuatku harus mengajaknya pindah sementara. Walaupun mertua menawarkan kami tinggal di rumahnya, tapi sulit aku terima karena faktor dan kendala yang selama ini aku keluhkan. Akhirnya Ica setuju diajak tinggal kembali di rumah mama. Niatnya kami menghindar dari gangguan di rumah kontrakan untuk sementara. Ternyata di rumah mama, istriku juga mendapat serangan dari kakakku yang kesurupan. Belum lagi perseteruan antara mereka membuatku dilema dan bingung. Ica menangis mengajakku pulang, tapi bos sama sekali tak mengizinkan karena tengah kejar target. Aku membujuknya agar mau pulang sore. Ketika aku pulang, aku sangat menyayanginya, tapi pekerjaan juga penting. Bagaimana aku bisa menafkahi dan membahagiakannya jika diberhentikan kerja? Akhirnya Ica menurut dan mau menunggu, tapi ia kembali menelpon kalau ia akan pulang sendiri. Aku sangat khawatir mendengar hal itu. Ada rasa kesal pada orang tuaku yang tak mau memahami Ica. Pulang kerja aku langsung bergegas ke rumah kontrakan. Gusar, istriku dalam keadaan tak baik-baik saja. Namun alangkah terkejutnya ketika masuk ke dalam rumah, dua manusia tengah bergumul, bercinta tanpa memakai selai benang pun. Astagfirullah, Ica, apa-apaan kamu? Tenggikku. Aku yang biasa menyebutnya dengan sapaan adek berubah murka. Ica dan laki-laki itu menoleh, tapi mereka malah melanjutkan perbuatan bejat mereka. Tingkah mereka malah semakin liar, seolah tak peduli padaku yang mematung di depan pintu kamar. Kurang ajar, jadi begini kelakuanmu, ha? Bukannya takut atau menjawab, ia malah semakin memekik menikmati gairah cinta saling bercumbu. Tangan mengepal, ingin saja aku membunuh keduanya. Tapi untuk apa? Jika dia saja tak peduli dengan kehadiranku yang memergoki, untuk apa dipertahankan lagi? Sakit dan sangat terpukul, kecewa, marah, semua bercampur menjadi satu. Ingin rasanya aku menghajar laki-laki yang berani menjamah istriku. Tapi melihat Ica sendiri yang tampak menikmati, aku semakin pilu. Air mataku berjatuhan. Berjalan mundur, meninggalkan rumah itu dengan perasaan marah dan kecewa. Terbayang lagi segala kebaikan dan ketaatan istri terkasih. Ternyata semua hanya sandiwara. Ia sanggup mempermainkan ikatan sakral yang dimuliakan agama. Sadar mungkin karena sering ditinggal kerja, dia kesepian dan butuh pelayan. Harusnya menjadi kesempatan bulan madu kami. Bagiku tak ada lagi maaf bagi seorang pezina. Aku pergi mengusap air mata sebelum meninggalkan kampung tempat aku mengontrak. Sengaja mampir ke rumah ketua RT. Pak, tolong ajak warga untuk menggerebek rumah kontrakan saya, pintaku pada ketua RT. Menggerebek siapa? Tanya Pak RT heran. Bapak bisa lihat sendiri, saya permisi. Aku pamit pulang, tak ingin melihat istriku diarak dan dipermalukan akibat ulahnya. Sementara itu di sisi lain, di rumah mama. Apa aku bilang? Dia itu bukan perempuan baik. Mata kamu saja yang sudah dibutakan oleh perempuan itu. Cari istri itu harus yang benar-benar kamu kenal, bukan kayak beli kucing dalam karung. Hardika Ulan dan Kak Ana menasihati. Mama juga tampak kecewa dan terpukul. Aku menyesal karena tak mendengarkan perkataan orang tuaku yang selama ini peduli dan menyayangi, dibutakan oleh kecantikan dan kealiman yang ternyata hanya kedok belaka. Lihat saja Ica, tak ada lagi maaf buat kamu. Sampai menangis darah pun kamu ingin kembali. Aku tak sudi. Kejadian itu membuatku terpuruk. Sengaja pindah kerja hari itu juga agar tak bertemu Mang Tatang. Pasti sangat sulit melupakan Ica jika terus mendengar kabarnya. 1 minggu berlalu.
Karena nasihat dan ucapan orang tua dan saudari bahwa aku harus menceraikan Ica, akhirnya keputusanku sudah bulat. Berpisah adalah jalan terbaik. Kak Wulan menyalakan ponsel yang sudah aku matikan sejak melihat kejadian itu. Ada beberapa pesan masuk sesaat setelah telepon diaktifkan. Belum sempat terbaca, muncul di layar panggilan dari Ica. Aku benar-benar sesak dan tak sanggup jika harus mendengar suaranya. Meminta kakakku agar menerima panggilan darinya. Suara telepon sengaja dikeraskan. Dari seberang panggilan terdengar Ica memaksa ingin bicara denganku. Sama sekali tak peduli pada hinaan yang diucapkan oleh kakakku. Aku kuatkan hati, mengambil alih panggilan saat Kak Wulan menyerahkan telepon genggam milikku. Ica menangis bahagia mendengar suaraku. Tapi aku memarahi perempuan yang pernah hidup satu atap itu hingga ia tak berkutik. Yakin kalau dia hanya pura-pura. Lebih parahnya lagi, Ica tak mengakui perbuatannya telah berzina, padahal dilakukan di depan mata. Malah beralasan yang lain-lain seolah tak terima dengan tuduhanku. Dengan amarah yang sudah tak bisa dikendalikan, walau masih ada sedikit kasih untuknya, aku mengucapkan talak. Terima ataupun tidak, itu sudah menjadi keputusan akhir. Tak bisa memaafkan kesalahannya yang sangat keterlaluan, menyakiti dan melempar kotoran di wajahku dan orang tuaku. Selama ini, aku bekerja mati-matian hanya untuk membahagiakannya. Tapi balasannya aku dapat sangat pedih dan menyiksa. Sungguh sangat sulit untuk aku memaafkan. Tak semudah itu menyembuhkan luka ini, sakit dan perih yang teramat. Malam hari, pintu rumahku ada yang menggedor. Kakakku yang membuka pintu, sementara aku ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, aku melihat Ica sudah berada di rumah, berhambur memeluk dan meminta agar aku mendengar penjelasan. Harus penjelasan seperti apa yang aku dengar? Sudah jelas mata kepalaku sendiri yang melihat kelakuan bejatnya. Ica berkata kalau ia tengah hamil dan aku tak bisa menjatuhkan talak. Rasa sesak semakin menyeruak. Entah sudah berapa lama mereka melakukan perbuatan terkutuk itu hingga ia hamil. Apa salahku padanya hingga ia sanggup berkhianat sedemikian rupa? Tak tanggung-tanggung, menghujamkan sembilu, bagai menelan kerikil. Aku coba tegar dan mengusirnya. Sudah tak ingin melihat wajah yang hanya berpura-pura alim dan bersedih, padahal ia sendiri menikmati. Lupa pada rasa malu saat aku menangkap basah. Aku mengunci diri di kamar, membiarkan Ica dengan penyesalannya. Setelah itu, tak ku dengar lagi suara tangis yang memanggil namaku. Jiwa masih sangat terguncang, sedih pastinya. Pernikahan yang belum 1 tahun harus kandas gara-gara perselingkuhan. Tak sedikit pun aku berpikir ingin kembali padanya. Perempuan itu adalah aib bagiku dan keluargaku. Mereka sangat malu mempunyai menantu pesina, pengkhianat rumah tangga, dan hal tersebut sangat tak bisa diterima olehku juga. Beberapa bulan semenjak talak terucap, aku tak pernah mendengar lagi kabar mantan istriku. Mungkin mereka sudah menikah dan bahagia. Terserah, aku sendiri tak ingin mengenalnya lagi, ataupun ingin tahu kabarnya. Namun tak bisa dipungkiri, kadang rasa rindu itu ada. Bagaimana tidak? Cinta kami baru saja berputik, harus porak-poranda gara-gara badai pengkhianatan yang diciptakan Ica. Tak mungkin mudah untuk melupakan kejadian itu. Tak bisa begitu saja aku memaafkan. Sudahlah Ovik, jangan murung begitu. Masa depan kamu masih panjang, usia kamu masih muda. Cari lagi pengganti yang lebih baik dari perempuan jalang itu, tugas kakakku. Ya, belakangan ini aku lebih sering diam, bukan memikirkan Ica, hanya rasa menyesal saja karena pernah dipertemukan dengan bunga desa yang ternyata hanya sampah. Ketenangan mulai kutemukan, bisa kembali hidup dengan hati yang lapang, menerima setiap takdir yang menimpa. Namun malah ada yang berani menguar dan membuka kembali luka itu. Seorang laki-laki datang ke rumahku yang ternyata adalah selingkuhan mantan istriku. Kedatangannya semakin membuatku benci, walau sekedar mendengar nama perempuan itu. Rafka menanyakan perihal hubunganku dengan Ica. Dengan lantang aku berkata bahwa perempuan itu sudah aku cerai. Rasanya tak mungkin dia tak tahu soal itu, atau mungkin ada yang mereka rencanakan.
Aku tak peduli dan tak mau tahu, juga tak sudi mendengar apapun yang segala tentang mantan istriku. Puas aku meluapkan amarah dengan menghajarnya. Ia tak berkutik dan tak melawan. Dengan ada ancaman bahwa aku akan menyesal, ia pergi dari rumah ini. Ya, memang aku menyesal. Menyesal sudah menikahi perempuan yang tak tahu terima kasih. Padahal aku sangat mencintainya, sangat takut kehilangannya. Namun balasan yang ia beri hanya rasa sakit. Sekarang semua itu sudah aku kubur dalam-dalam. Tak ingin terusik oleh kenangan yang cukup membuat lara. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa sakit yang mereka ciptakan. Setelah agak lama aku pikir kekasih Ica akan kapok datang ke rumahku. Ternyata laki-laki itu kembali datang. Tampaknya ia tak menyerah. Kali ini ia memintaku agar mau ikut dengannya untuk mendengar penjelasan dan membersihkan nama baik mereka. Amarah memuncak. Seenaknya harus membersihkan nama baik yang mereka kotori sendiri. Jelas aku tak sudi. Lalu mengusirnya agar tak kembali lagi. Dia berusaha meyakinkan bahwa Ica tak bersalah. Namun aku tak mau mendengar apapun yang dia katakan. Puas aku mengeluarkan unek-unek tentang kelakuan Ica, mengorek semua kebusukan dan kebejatan mereka. Tapi tampaknya ia tak terima. Langsung kembali menghajar, mencoba melawan, tapi aku kalah dan tumbang. Tampak api kemarahan berkobar dari ucapan Rafka. Ia berani bersumpah tak pernah selingkuh dengan Ica, bahkan melempar sesuatu ke arahku sambil menahan sakit akibat pukulan dan tendangannya. Aku berusaha duduk dan meraih kertas itu, membaca setiap detail isi yang tertulis di sana. Nama Ica, hari dan tanggal ia dirawat, juga resep obat yang harus ditebus. Aku tercengang membaca kertas itu. Rasanya tak mungkin jika itu rekayasa. Rafka meyakinkan jika aku masih tak percaya, akan membawaku ke rumah sakit tempat Ica dirawat waktu itu. Masih tak percaya. Lalu yang aku lihat di kamar saat itu siapa? Hati bagai teriris. Apa yang sudah aku lakukan? Selama ini aku salah paham. Lalu apa sebenarnya waktu itu aku lihat? Memang benar aku pernah mengalami hal aneh ketika di rumah kontrakan. Apa mungkin itu juga salah satunya? Perbuatan makhluk gaib yang laki-laki ini jelaskan? Rafka mengatakan, bisa saja itu tipuan jin yang menghuni rumah kontrakan. Aku masih ingat bagaimana mereka menipu pendengaran saat Bik Nena baru pindah. Bagaimana mereka menipu penglihatan saat aku melihat kepala dalam helm. Bagaimana motor bisa pindah sendiri ke rumah sebelah sebelum dihuni Bik Nena. Ya Allah. Sesaat aku terdiam, membayangkan wajah memelas yang tak berdosa ketika itu memohon padaku, meminta agar ia tak diceraikan. Tanpa kasihan aku menendang dan mengusirnya. Ketika aku menuduhnya selingkuh, wajah itu tampak kelimpungan, tak mengerti dengan segala tuduhan yang aku lontarkan. Ica, apa yang sudah aku lakukan? Penyesalan mulai merasuk jiwa. Tak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, apalagi mengingat lagi tentang kandungannya. Ya Rob, itu anakku, calon bayiku, darah dagingku. Selama ini kami sangat mengharapkan kehadiran seorang bayi, agar Ica tak kesepian ketika aku meninggalkannya selama bekerja. Astaghfirullahaladzim. Begitu zalim aku pada istri yang benar-benar solehah, istri yang benar-benar setia dan sabar menerimaku tanpa pernah menuntut apapun. Aku menerima ajakan Rafka untuk bertemu Ica. Rasa kasih dan rindu itu kembali mengisi. Berharap aku mendapat kemaafan karena kami sama-sama salah paham. Berharap juga Ica mengerti. Aku begini karena terlalu sayang padanya dan terluka dengan apa yang kulihat. Aku sampai di kampung tempat kami mengontrak dulu. Tempat aku dan istriku menyemai cinta dan harapan. Pilu, hati kembali teriris. Bayangan wajah ceria itu bermain di ingatan. Lo tunggu di sini, gue bawa Ica ke sini, ucap Rafka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafka, Rofik. Santi tampak terkejut melihat kedatanganku. San, aku titip Rofik di sini sebentar ya, tutur Rafka pada perempuan yang menjadi tetanggaku dulu. Iya, Lo tunggu sebentar. Aku mengangguk dan bersedia menunggu. Apa kabar, tanya Santi. Silakan masuk. Iya San, terima kasih. Santi memintaku masuk agar menunggu di dalam.
Aku masuk dan duduk di karpet yang ia gelar di ruang tengah, menunggu kedatangan Ica. Rindu pada wajahnya yang lembut dan matanya yang bulat. Ketika senyum terlihat merekah dan memberi ketenangan. Ocehan suara manja, celoteh, terngiang jelas di telinga. Mengingat lagi semua kenangan, senyum dan canda tawanya. Di luar terdengar riuh. Begitupun suara Santi yang menangis histeris. Penasaran aku melihat keluar. Ada apa, San? Tanyaku ingin tahu. Banyak warga yang berhamburan ke arah rumah kontrakan. Ini Teh Ica, A, sahut Santi yang tengah memangku seseorang. Ica? Ternyata benar ini Ica. Astagfirullah, apa yang terjadi sama Ica, San? Kenapa dia terluka begini? Tanyaku panik. Aku gak tahu, A. Ayo bawa masuk dulu, masuk yuk, pinta Santi sambil terisak. Aku memangku perempuan yang dulu pernah mengisi hari-hariku dengan kebahagiaan, dengan kasih sayangnya. Tapi kenapa ia jadi begini? Siapa yang tega melakukan ini padanya? Dek, bangun dek. Ini A pulang. Bangun dek. Aku menangis melihat wajah halus itu penuh darah. Ambilkan air hangat, San, pintaku. Lalu membersihkan darah yang ada di wajah Ica dengan lembut. Tak kuasa menahan tangis. Aku terus terisak. Banyak kesalahan yang aku lakukan padanya hingga berujung penyesalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahutku dan Santi serentak. Nak Rafiq? Laki-laki bermata teduh yang kusebut mertua itu menatap. Aku malu bertatap muka dengannya. Malu atas perbuatanku sendiri yang telah mendolimi anaknya. Ya Allah, kenapa si Neng bisa begini? Tanyanya sambil mengambil alih Ica dari pangkuanku. Rasa kasih pada seorang anak pasti membuatnya terluka melihat keadaan Ica seperti itu. Terdengar tangisan dan isakan sambil mengusap kepala putri kesayangannya. Bapak. Suara lirih Ica terdengar samar. Anak dan ayah itu saling terisak. Begitupun aku dan Santi juga turut berderai air mata. Tak tahan menahan sebab. Bapak mertuaku meminta agar menjaga Ica. Ia berkata akan mengurus sesuatu yang belum aku tahu. Perempuan dengan tubuhnya yang tampak lemah itu kembali ke pangkuanku. Aku mendekap erat dan menangis meminta maaf. Gerak bibirnya tampak ingin mengeluarkan kata-kata, tapi terlihat sulit. Berkali aku meminta maaf. Jika masih ada kesempatan, aku akan kembali menebus kesalahanku, akan menjaga dan membahagiakannya. Aisyah yang pernah aku sakiti hatinya, pernah aku abaikan penjelasannya, bahkan fitnah yang tajam aku lemparkan, membuatku sangat menyesal. Aku akan memohon dan melakukan apapun agar bisa menebus segala kesalahan yang pernah aku lakukan padanya. Dek, maafkan AA sayang. AA sayang kamu. AA mohon maafkan AA ya. Andai waktu dapat diputar kembali, aku tak akan bertindak gegabah. Aku seharusnya bersabar hingga mendapat sebuah kebenaran. Aisyah, aku harap ada kesempatan kedua untukku, untuk hubungan kita, rumah tangga kita. Aku berjanji akan menebus semua kesalahan yang pernah aku perbuat. Aku masih menyayangimu, Aisyah. Bersambung. Gimana ini sesak rasanya. Ica ada di antara dua pilihan nih. Akan kembali pada Rafiq atau memilih Rafkah? Tunggu ya. Dan sesungguhnya tipu daya setan sangat-sangatlah luar biasa. Hati-hati kawan. Terima kasih untuk Aisyah. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa ya di bagian 16 hanya di Fakta Sejarah.